Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan materi tentang hukum cryptocurrency. Kelompok kami terdiri atas 1. Siluluh Ibrahim Almas, kedua Nanda Tri Santoso, ketiga RA Araceli Hidayat, keempat Andika Perdana Putra, dan kelima Ending Ridho Alfalah. Definisi dan konsep dasar cryptocurrency. Cryptocurrency atau aset kripto adalah representasi digital dari nilai yang menggunakan teknologi blockchain untuk verifikasi transaksi. Berdasarkan regulasi terbaru, aset kripto diklasifikasikan menjadi aset kripto terdukung, backed, dan tidak terdukung, unbacked. Dapat berupa koin digital, token, atau representasi aset lainnya. Status hukum di Indonesia. Bukan mata uang sah, tetapi diakui sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan. Definisi hukum. Aset kripto adalah representasi digital dari nilai yang dapat disimpan dan ditransfer menggunakan teknologi blockchain. Tidak dijamin otoritas pusat tetapi diterbitkan pihak swasta. Dapat ditransaksikan secara elektronik. Dasar POJK nomor 23/2025 pasal 1 ayat 6. Aset kripto adalah representasi digital dari nilai yang dapat disimpan dan ditransfer menggunakan teknologi yang memungkinkan pengguna buku besar terdistribusi seperti blockchain untuk memverifikasi transaksinya dan memastikan keamanan dan validitas informasi yang tersimpan. Tidak dijamin oleh otoritas pusat seperti bank sentral tetapi diterbitkan oleh pihak swasta. Dapat ditransaksikan, disimpan, dan dipindahkan atau dialihkan secara elektronik dan dapat berupa koin digital, token, atau representasi aset lainnya yang mencakup aset kripto terdukung, backed crypto asset, dan aset kripto tidak terdukung, unbacked crypto asset. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 menggunakan definisi identik untuk harmonisasi regulasi perpajakan. Selanjutnya, perkembangan regulasi cryptocurrency di Indonesia. Perkembangan regulasi cryptocurrency di Indonesia dimulai sejak pemerintah mengakui aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan dan bukan sebagai alat pembayaran sah. Pada tahun 2018, Kementerian Perdagangan melalui Bapepti mengatur perdagangan aset kripto. Selanjutnya, Bapepti menerbitkan berbagai peraturan untuk mengawasi bursa perdagangan dan perlindungan investor. Pada tahun 2023, diterbitkan UU P2SK yang menjadi dasar pengalihan pengawasan aset kripto dari Bapepti ke OJK. Sejak 10 Januari 2025, OJK resmi menjadi lembaga pengawasan aset kripto di Indonesia. Melalui peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2024, regulasi ini bertujuan memperkuat pengawasan, perlindungan konsumen, dan stabilitas sektor keuangan digital. Selain itu, pemerintah juga menerapkan pajak transaksi kripto dan memperketat aturan bagi platform perdagangan aset digital agar di industri kripto berkembang secara legal dan aman di Indonesia. Kripto di Indonesia dianggap sebagai aset digital atau komoditas, bukan alat pembayaran sah. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Permendag Nomor 99 Tahun 2018. Peraturan Bapepti terkait perdagangan aset kripto. Aset kripto boleh diperdagangkan di bursa berjangka yang diawasi oleh Bapepti. Perdagangan kripto harus memenuhi prinsip transparansi harga, kepastian hukum, perlindungan pelanggan, tata kelola yang baik, dan mendukung inovasi ekonomi digital. Kripto yang boleh diperdagangkan harus memenuhi syarat tertentu seperti berbasis blockchain, distributed ledger, memiliki kapitalisasi pasar, diperdagangkan di bursa global, serta lolos penilaian risiko oleh Bapepti. Pedagang atau platform kripto wajib terdaftar dan mendapatkan izin.
Membuat laporan rutin ke Bapepti, menerapkan sistem pengawasan dan keamanan transaksi. Contoh beberapa platform kripto yang terdaftar di Bapepti seperti Indodax, Toko Kripto, Pintu, Luno, dan lain-lain. Selanjutnya, lembaga berwenang dan pembagian wewenang. 1. Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditif. Pengawasan utamanya mengatur daftar aset yang boleh diperdagangkan, izin usaha penyelenggara, aturan operasional, dan pengawasan harian. Yang kedua, Kementerian Keuangan atau Ditjen Pajak, mengatur kewajiban perpajakan atas keuntungan dan transaksi aset kripto. Yang ketiga, PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, mengawasi kepatuhan aturan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Yang keempat, Bank Indonesia, tidak berwenang mengatur perdagangan, namun mengawasi agar aset kripto tidak digunakan sebagai alat pembayaran yang menggantikan rupiah. Yang kelima, Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengawasi aspek keamanan data dan transaksi digital. Selanjutnya, aspek perpajakan cryptocurrency. Dalam kerangka hukum Indonesia tahun 2026, aspek perpajakan cryptocurrency telah menjadi instrumen yang sangat terstruktur seiring dengan peralihan pengawasan aset digital ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Klasifikasi hukum. Berdasarkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), kripto diakui sebagai aset keuangan digital. Karena bukan mata uang sah, legal tender, setiap pertukaran atau kenaikan nilai dianggap sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang menjadi objek pajak. 2. Jenis pajak utama, 2 pilar. Dalam setiap transaksi kripto di Indonesia, terdapat 2 jenis pajak yang bekerja secara paralel. Yang ketiga, objek dan mekanisme transaksi penting untuk menjelaskan kapan pajak ini muncul. Pajak tidak hanya berlaku saat kamu mendaftarkan atau mencairkan uang ke rupiah. Yang keempat, sistem pemungutan, withholding tax. Tax ini poin yang memudahkan wajib pajak namun memperketat pengawasan. Otomatisasi bursa exchange seperti Toko Kripto atau Indodax bertindak sebagai pemungut pajak. Beban pengguna tidak perlu menghitung manual setiap hari, namun potongan pajak langsung diambil dari saldo saat transaksi klik, jual, atau beli dilakukan. Yang kelima, kewajiban pelaporan SPT tahunan. Meskipun pajak sudah dipotong otomatis, secara hukum subjek pajak tetap wajib melapor. Daftar harga. Seluruh saldo kripto per 31 Desember wajib dicantumkan dalam kolom harga. Di SPT tahunan, pajak final. Total transaksi setahun dilaporkan pada kategori penghasilan yang dikenakan pajak final. Lembaga berwenang dan pembagian wewenang. Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditif. Pengawasan utama, mengatur daftar aset yang boleh diperdagangkan, izin usaha penyelenggara, aturan operasional, dan pengawasan harian. Yang kedua, Kementerian Keuangan atau Ditjen Pajak, mengatur kewajiban perpajakan atas keuntungan dan transaksi aset kripto. Yang ketiga, PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, mengawasi kepatuhan aturan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Yang keempat, Bank Indonesia, tidak berwenang mengatur perdagangan, namun mengawasi agar aset kripto tidak digunakan sebagai alat pembayaran yang menggantikan rupiah. Yang kelima, Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengawasi aspek keamanan data dan transaksi digital. Yang selanjutnya, aspek perpajakan cryptocurrency. Dalam kerangka hukum Indonesia tahun 2026, aspek perpajakan cryptocurrency telah menjadi instrumen yang sangat tersulut sering. Selanjutnya, perlindungan konsumen dalam cryptocurrency. Perlindungan konsumen adalah upaya hukum untuk melindungi pengguna aset kripto agar tidak mengalami kerugian, penipuan maupun penyalahgunaan data pribadi. Di Indonesia, pengaturan kripto diawali oleh OJK dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditif. Aset kripto diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Bentuk perlindungan konsumen antara lain: 1. Kewajiban legalitas platform. Exchange atau perdagangan kripto wajib terdaftar dan memiliki izin resmi. Contoh platform resmi Indodax dan Toko Kripto. Yang kedua, transparansi informasi.
Konsumen harus mendapat informasi jelas mengenai risiko investasi kripto. Harga aset kripto sangat fluktuatif sehingga pengguna wajib diberi edukasi risiko. Yang ketiga, keamanan data dan dana. Platform wajib menjaga keamanan akun, data pribadi, dan aset pengguna melalui sistem keamanan digital. Yang keempat, penyelesaian sengketa. Jika terjadi penipuan atau kerugian akibat kelalaian platform, konsumen dapat mengajukan pengajuan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Permasalahan perlindungan konsumen. Yang pertama, penipuan investasi bodong berkedok kripto. Yang kedua, peretasan akun dan pencucian aset digital. Yang ketiga, kurangnya literasi masyarakat mengenai risiko cryptocurrency. Selanjutnya, anti pencucian uang, anti money laundering atau AML dalam cryptocurrency. Cryptocurrency sering disalahgunakan untuk pencucian uang, pendanaan terorisme, transaksi ilegal, karena sifat transaksi yang dapat dilakukan secara anonim. Yang selanjutnya, pengertian pencucian uang. Pencucian uang adalah proses menyamarkan asal-usul uang hasil tindak pidana agar terlihat legal. Di Indonesia, aturan ini diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, pengawasan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Selanjutnya, upaya pencegahan anti money laundering pada kripto. Yang pertama, know your customer. Penggunaan wajib verifikasi identitas seperti KTP dan foto diri. Yang kedua, pelaporan transaksi mencurigakan. Platform wajib melaporkan transaksi tidak wajar pada PPATK. Yang ketiga, pemantauan aktivitas transaksi. Transaksi besar atau mencurigakan dipantau untuk mencegah kejahatan keuangan. Yang keempat, pemblokiran akun. Akun yang terindikasi melakukan tindak pidana dapat dibekukan. Cryptocurrency memberikan kemudahan transaksi dan peluang investasi, namun juga memiliki resiko tinggi terhadap penipuan dan pencucian uang. Oleh karena itu, perlindungan konsumen diperlukan untuk menjamin keamanan pengguna. Penerapan anti pencucian uang penting untuk mencegah kejahatan keuangan. Pemerintah dan platform kripto harus bersama menciptakan ekosistem digital yang aman dan transparan. Prospek hukum kripto di Indonesia. 1.